kami dari kelompok multikulturalisme dan pluralisme. Yang pertama, nama saya Maria Agatha Dinda Gloria Yuwati, bisa dipanggil Dinda. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Aku Juliet Almanda dari Prodi Sastra Inggris. Aku Mikaela Dara dari Prodi Sastra Inggris. Jadi latar belakang masalah kami ini adalah karena Indonesia ini terdiri dari beragam budaya, terdiri dari beragam agama, suku, bangsa, bahasa, dan kita nih luas ya, pulau kita banyak, dan kita ini memiliki budaya atau cara hidup yang berbeda-beda karena ada keadaan geografis kita ini juga berbeda-beda. Jadi isu yang kami bahas ini cukup rentan, cukup sensitif juga kalau dibahas di Indonesia karena ini membahas tentang kultur, multikulturalisme dan pluralisme. Jadi cukup rentan karena ini gampang banget bisa membuat perpecahan, dan yang harusnya perbedaan ini bisa menjadi pelengkap satu sama lain tapi bisa juga menjadi perpecahan karena ya nanti isu-isunya ini nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian aku membahas tentang apa itu multikulturalisme dan pluralisme. Yang pertama aku membahas tentang multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme itu berasal dari kata multi yang berarti beragam atau banyak, serta kultural yang berarti kebudayaan, dan isme yang berarti aliran atau kepercayaan atau juga paham. Kemudian berdasarkan KBBI, multikulturalisme itu gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Nah, yang kedua, pluralisme itu secara etimologis berasal dari kata plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham. Kemudian berdasarkan KBBI itu pluralisme itu suatu keadaan masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem sosial, sistem politik, dan kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Nah, dari tema yang kita angkat juga, kita mempunyai dua contoh kasus terkait multikulturalisme dan pluralisme. Yang pertama itu dari HTI dan NU. Awalnya itu bermula saat perayaan Hari Santri Nasional yang ketiga yang diadakan di salah satu pondok pesantren milik Nahdlatul Ulama NU. Dibuat acara di situ. Namun tiba-tiba waktu acara berlangsung itu terjadi pembakaran bendera yang berlafalkan tauhid yang diduga itu milik HTI sendiri, sehingga tertimbul perpecahan antara dua organisasi tersebut. Nah, kasus ini pun juga dipayungi atau dilindungi oleh pasal hukum penetapan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 dengan terkait pembubaran organisasi HTI. Kemudian dari kasus ini juga tuh muncul suatu video yang beredar tentang pembakaran bendera tersebut, sehingga banyak organisasi, oknum, kelompok dari berbagai daerah yang melakukan demonstrasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ranah hukum yang ada gitu. Kasus ini pun juga sudah mencapai ketegangan ideologi sesuai dengan Pancasila yang kita sendiri pelajari, sehingga kasus ini sangat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijamah oleh masyarakat, yang seharusnya itu masyarakat tuh tahu bagaimana memahami perbedaan yang ada, sehingga kasus perpecahan perbedaan itu tuh tidak ada di Indonesia. Nah, juga ada kasus kedua ini dari tahun 2017 berupa kasus dari sindikat Saracen, yaitu sindikat atau organisasi yang
mereka ini tuh suka menyebarkan hoax atau isu-isu yang tidak benar mengenai SARA gitu, isu-isu berbau SARA. Mereka ini bergerak melalui Facebook dan sudah memiliki lebih dari 800.000 pengikut. Jadi banyak banget yang ikut tentang yang ngikutin tentang hoax-hoax ini gitu. Sindikat atau organisasi ini tuh terbongkar aksinya oleh kepolisian di tahun 2017, dan ini sebenarnya tindakan dari kepolisian ini membuka mata masyarakat bahwa ternyata penyebaran hoax atau isu SARA ini bukan merupakan sekedar dari orang iseng atau individu tertentu gitu, melainkan dari suatu organisasi yang terselubung, yang mempunyai maksud-maksud tertentu gitu. Dan sindikat Saracen ini semata-mata melakukan itu hanya untuk bisnis, karena mereka ini juga menyebarkan proposal kepada organisasi-organisasi lain atau pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja untuk memecah belah kita gitu kan. Organisasi ini juga dibayar, misalnya mereka menyebarkan proposal untuk menciptakan sebuah buzzer gitu ya. Buzzernya ini dibayar sebesar 15 juta sekedar untuk menyampaikan meme atau artikel atau pendapat atau opini yang ya itu tadi isu dan berbau isu SARA dan hoax gitu. Dari kasus ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya hoax dan isu SARA itu terdiri dari dilakukan oleh organisasi tertentu gitu, bukan dari semata-mata orang yang iseng aja gitu, iseng gabut gitu kan masukin hoax isu SARA gitu, enggak juga. Jadi ini sebenarnya dari organisasi tertentu yang besar, pengikutnya juga udah 800.000, jadi bukan sesuatu yang kecil. Jadi budaya masyarakat untuk menelan informasi mentah-mentah juga masih ada di Indonesia gitu. Dari dua kasus itu juga kita bisa menyimpulkan alasan mengapa terjadinya dua kasus tersebut tuh yang pertama tuh karena kurangnya literasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu tuh masih belum teredukasi tentang bagaimana penerapan nilai-nilai sila-sila Pancasila yang seharusnya kita sebagai masyarakat itu laksanakan demi memajukan Indonesia sendiri gitu. Khususnya bagi masyarakat yang kaum bawah yang dari kondisi ekonominya saja belum mencukupi untuk melakukan pendidikan atau edukasi yang layak, yang sepantasnya, sehingga dari kurangnya literasi, kurangnya masyarakat yang teredukasi itu juga banyak persepsi-persepsi lain yang sebenarnya itu salah, tapi dibenarkan karena merasa banyak yang ikut. Jadi kayak mayoritas tuh belum tentu mayoritas tuh selalu benar dan minoritas tuh selalu salah gitu. Sedangkan di Indonesia ini tuh selalu menggebu-gebu tentang moto itu. Jadi kayak yang mayoritas tuh selalu benar kayak gitu. Jadi ya itu kurangnya literasi dan edukasi yang ada di masyarakat sehingga munculnya kasus-kasus tersebut. Kemudian yang kedua itu karena adanya provokasi dari suatu sindikat atau organisasi tertentu. Nah, provokasi ini contohnya seperti sikap mengadu domba dengan beberapa organisasi tertentu dengan tujuan seperti untuk kesenangan pribadi, atau dengan tujuan seperti kesengajaan untuk memecah belah persaudaraan organisasi tersebut atau memecah belah kesatuan yang ada di negara Indonesia ini yang beragam. Nah, contohnya itu seperti kasus yang tadi telah dibahas oleh Mika. Nah, kasus Saracen, yaitu berita penyebaran hoax, itu salah satunya. Maka dari itu perlunya penerapan sila-sila dalam Pancasila itu sangat penting supaya tidak terjadinya kedua kasus yang tadi telah dijelaskan. Jadi alasan yang ketiga juga karena budaya Indonesia itu masih menelan informasi mentah-mentah tanpa disaring. Seperti misalnya ya kita punya budaya kongko-kongko, punya budaya kumpul-kumpul yang biasanya kita menyebarkan informasi itu melalui lisan aja yang berdasarkan katanya gitu kan.
ya udah gitu kan, katanya si ini gini 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 gitu kan, oh ya kita percaya aja gitu, tapi kita tanpa melihat suatu berita itu dari media yang kredibel atau enggak gitu kan, itu merupakan suatu yang benar atau tidak gitu. Jadi budaya membaca dahulu terus menyaring apakah itu benar atau tidak, mengecek faktanya benar atau tidak, itu sebenarnya juga penting. Kesimpulan. Sikap. Oh iya. Kali lagi. Infografis dulu. Lah, lali dulu. Oh ya, dari dua kasus tersebut kita juga seharusnya bisa menyikapi bagaimana menanggapi contoh kasus tersebut. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi di antara kita, jadi memahami perbedaan, jadi menjadikan perbedaan itu sebagai pelengkap bukan sebagai perpecahan, sehingga masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sendiri itu bisa kompak, bisa solid gitu loh dalam memajukan Indonesia sendiri. Yang kedua, saling menghargai, mendudukkan manusia dalam relasi kesetaraan, tidak adanya diskriminasi di masyarakat kita, terutama bagi kaum minoritas gitu ya. Itu kan seperti yang aku bilang tadi, kayak minoritas itu nggak selalu salah gitu, jadi kita harus menyamaratakan, jangan sampai adanya diskriminasi di antara kita gitu, saling menghargai aja intinya. Perbedaan persepsi pendapat gitu tuh harus saling menghargai dengan cara meningkatkan edukasi yang ada kayak gitu. Kemudian sikap saling percaya satu sama lain. Maksudnya percaya bukan berarti kita percaya mentah-mentah informasi yang ada ya. Untuk mempercayai informasi yang ada itu kita juga harus memerlukan riset apakah itu benar atau tidak, seperti yang Mika katakan tadi. Maksudnya percaya tuh percaya akan bahwa semua masyarakat itu tuh sama gitu loh. Perbedaannya tuh hanya suku, ras, agama, pendapat itu doang, tapi selebihnya tuh sama. Jadi jangan mengatasnamakan perpecahan itu karena suku, ras, agama dan lain-lain kayak gitu, karena semuanya tuh sama. Kemudian sikap saling membutuhkan, kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial gitu ya, itu kan harus berelasi dengan sesama. Jadi kayak kita menjaring pertemanan itu seluas mungkin biar kita punya banyak teman, kita juga bisa saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu di antara sesama manusia. Terus menerapkan budaya literasi yang cerdas, itu meningkatkan edukasi tentang dasar-dasar Pancasila, maksudnya kayak dasarnya aja dulu gitu loh. Setidaknya tuh masyarakat tuh tahu apa itu Pancasila, nilai-nilai Pancasila, bukan hanya tahu isinya kayak sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, itu kan hanya hafalan saja kan ya, namun isi dari itunya itu masyarakat setidaknya harus tahu kayak gitu. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, kesimpulannya bahwa kita pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sangat penting, karena agar tidak terjadi masalah atau kasus yang tadi telah dibahas. Juga tidak hanya penerapan Pancasila saja yang penting, juga dari kesadaran diri kita masing-masing juga itu perlu, serta jadikan keberagaman ini menjadi kelebihan negara kita. Harusnya kita bangga, bukan malah ada niatan untuk memecah belah keberagaman yang ada. Kemudian jadi itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan juga sekian dari kita kelompok multikulturalisme dan pluralisme.
Sekian dan terima kasih.